Ini sih. Belum. Ayo masuk. Masuk kalau. Satu. Gara-gara lu jadi mana? Udah. Masuk sini dulu. Masuk. Enggak apa. Sini Jani. Lagi. Oke. Dengan kedalaman dengan besaran 6 MHz tidak menimbulkan tsunami. Berharap nanti di simulasi berikutnya sirine ketiga masing-masing melakukan evakuasi. Terima kasih. Melindungi kepala dari reruntuhan akan dipimpin oleh tiap-tiap PIC di ruangannya masing-masing. Panggilin kita. Udah ada aja, udah kita aja. Lari kan? Ayo lari. Ayo. Tunduk. Kepala. Kepala go. Ayo kumpul. Ayo kumpul. Ayo. Gempa. Secara saat dia gempa. Santai. Oke, besok kalau gua. Ayo dituangkan. Aceng, ayo cek. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Fase berikutnya adalah setelah melakukan evakuasi dan pengecekan dari masing-masing PIC. Seolah-olah nanti saling mengecek divisi di sini, divisi shuttle, terus mekanik, IT, MT mengecek personilnya masing-masing. Nah, setelah itu didata kerugiannya, kerugian personil maupun material. Apa ada kerugian, mungkin kerusakan di gedung, kerusakan di unit maupun korban di personil. Sejatinya kalau misalkan simulasi yang betul, ada yang terjebak di ruangan, nah kita melakukan evakuasi, salah satunya dengan pakai tandu ataupun dibopong. Nanti pertemuan berikutnya kita simulasikan dengan drill yang ada korbannya. Berikutnya karena ini sudah kumpul, minta izin Andri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu amat penting untuk melakukan ini, karena kalau tidak dilakukan, saya tingkat kerugiannya itu sangat tinggi. Tapi paling tidak kalau misalkan sudah dilaksanakan, kita sudah tidak meraba-raba apa yang harus kita lakukan. Pada saat gempa, yang terbaik adalah bukan lari dulu, tetapi menyelamatkan kita dulu. Salah satunya mencari bidang yang kuat untuk berlindung.
di bawah meja atau di tembok yang sekiranya kuat. Nah, setelah kurang lebih 5 menit atau 10 menit terasa goncangannya itu tidak terasa, baru melakukan evakuasi. Evakuasinya adalah tim evakuasi sudah dibentuk. Kita akan menempelkan permanen. Kita izin Pak Dwi, kita tadi menunjuk beberapa PIC untuk menjadi koordinator masing-masing pemadam evakuasi P3 yang nanti secara berkala kita latihkan bagaimana kegiatan. Kebetulan owner kita sudah melakukan training, ilmunya kita serap beliau. Nanti juga pemadam kebakaran bagaimana mengendalikan api, bagaimana kita koordinasi pada saat level 2. Level pertama adalah api bisa dikendalikan oleh kita, tetapi level kedua api tidak bisa dikendalikan oleh kita, berarti meminta bantuan sarana terdekat, yaitu damkar terdekat. Mungkin itu saja. Nanti kita berlanjut kepada pengendalian api. Seperti kita ketahui bersama, mungkin Bu Farida atau ibu-ibu yang di rumah, api itu terbentuk dari 3, Pak. Yang pertama, udara, bahan mudah terbakar, sama panas. Nanti kita simulasikan. Ini kita Mas Nanang. Nanti kita isi solar sama bensin. Kita aman ya? Kayaknya agak kesini dikit. Soalnya ada R3-nya Pak. Belum ada solar sama bensin. Boleh diisi solar sama bensin. Jadi Mas Chani, videonya bagus? Udah ya? Nanti di ini ya, nanti di Bensin, Mang. Itu bensin, Mang, bensin. Alat pemadam api ringan. Jadi yang akan kita gunakan itu APAR itu nanti setelah fase berikutnya. Fase yang pertama akan kita lakukan adalah fase pendinginan. Pendinginan itu memisahkan api, sumber api dari oksigen. Salah satu contohnya, misalkan kita familiar dengan korek api. Korek api itu setelah kita nyalakan, ditekan, tetapi kalau kita matikan atau kita tutup lubangnya, akan mati sendiri. Itu memisahkan oksigen dari sumber api. Salah satunya, ini juga kita simulasikan bahwa di sini kita menggunakan drum kecil. Kenapa? Seharusnya sumber api itu walaupun simulasi 10 meter dari sumber api harus aman. Nah, karena ini tidak lebih dari 3 meter atau 5 meter, kita menggunakan drum kecil. Jadi apinya kecil. Ini diisi oleh sudah ya. Jadi solar kita tumpahkan. Sama air ya? Nyala. Oh, nyala ya? Tetap nyala ya? Hah? Tetap nyala ya? Ada air ya? Nyala. Ada kertas mungkin kita bakar saja. Udah ada. Dan udah. Oh iya, nyala. Ini api rekan-rekan, teman-teman. Api biasanya bersahabat itu hanya 5 menit. Kalau tidak bersahabat lebih dari itu. Jadi ini salah satu cara pendinginan. Kita tutup
udaranya. Tapi perhatikan arahnya angin kemana. Lindungi dengan seperti ini. Berarti kemana nih? Sini Pak, Pak sini Pak. Sini. Nanti sudah paham semua. Lihat Bu. Nah, gini ya. Ya. Oh, belum. Mati. Karena kita menutup udaranya. Tapi jangan sekali-kali melepasnya hindari belakang kita. Jangan asal, tetapi pelan. Lindungi nih telapak tangan kita. Tuh. Aman. Ada caranya. Iya, cobaan Nang. Tanam percobaan. Kalah enggak Kita ngelas yang penting, kita ngelas. Mainnya api terus. Hah? Ya mulanya kecil, lama-lama besar. Rugi langgar. Bandar tukang cat kompresornya kagak nyala. Kita harus hati-hati karena api itu sahabat hanya 5 menit. Biasanya minta izin security. Security Pak Yayan atau sudah pernah melaksanakan kan? Coba kita praktekkan. Ya. Cara mengambilnya, Jangan ember-ember. amankan. Lihat mata anginnya, jangan sampai kita menerka angin. Ya, posisinya. Nah, perhatikan supaya mendiamkan saat memutuskan udaranya. Karena kalau tidak memutuskan udaranya akan membalik. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat seperti ini kita ragu-ragu ke sini, api itu akan menyambar kita. Api itu akan menyambar kita. Sampai di sini ada pertanyaan. Jikapun gas di rumah bocor terus terjadi api, jangan panik melempar gas ke luar gitu. Jangan. Usahakan memutus udaranya saja. Jadi udaranya itu selimuti dengan apa yang bisa, backcover atau apa, selimuti gas itu untuk memutus api dari udara. Karena adanya api itu karena segitiga api tadi. Yayan udah, siapa nih namanya? Acep. Nah, nanti itu cara pendinginan konvensional. Kenapa di Siskamling itu ada pasir, terus karung goni, fungsinya itu. Gimana Pak kalau di perkotaan? Salah satu regulasi menyebutkan bahwa tiap 25 meter harus tersanding apar. Kita coba ya. Nanti etapa berikutnya pakai apar. Salah
salah satu tugas dari tim HSE adalah mencantumkan emergency response, nomor-nomor penting di semua sudut, baik di pos security, di adin maupun di ruangan-ruangan. Kenapa selama ini belum? Karena belum ditagih. Kita itu kan biasanya ditagih dulu baru ini. Kita sudah punya program sebetulnya di tahun 2018. Mati ya? Ayo, ya. Bukan. Lindungi tangannya, Tangannya Sen. lipat tangannya. Tangannya lipat. Ya, lindungi tangannya. Salah ya. Masih kelihatan ke tangannya. Salah. Gini dibalik ya. Lupa. Jangan panik menghadapi api, karena semakin panik Udah pelan lempar? saja selimuti. Nah. Sudah paham ya semuanya ya? Ya. Berarti kita menginjak penggunaan APAR. APAR ada beberapa bagian. Ini APAR. Yang pertama kita pengenalan APAR. Ini tabung APAR. Ini tuas APAR. Ini selang. Ini nozzle namanya. Nozzle. Sebelum ke pemakaian, jika kebakaran itu lebih dari 50 meter, itu kita panggul caranya. Seperti ini. Untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan. Jadi bisa lari. Kenapa orang pemadam itu harus responsif? Karena memang dibutuhkan. Terus berikutnya cara mengecek. Kalau di security itu harus ini ya, sikapnya seperti ini. Sebelum digunakan kita cek dulu karena ini bertekanan. Paling tidak arahkan nozzle ke atas karena tekanannya tinggi. Kita kunci. Iya, jadi Kuncinya lepas. Seperti ini, teman-teman. Arahkan ke atas, cek dulu. Cek dulu, berarti ini bertekanan. bertekanan, Masih bertekanan. mampu digunakan. Nah, nanti pada saat sumber api, penggunaannya adalah cukup diremas di atas. Cukup diremas. Arahkan ke sumber api minimal 3 meter. Minimal 3 meter berarti dari sini ya. Itu kalau sumber apinya. Tapi kalau ini kan kita yakinkan sumber apinya kecil. Jadi seperti ini. Dan arah angin kita perhatikan. Kalau misalkan arah anginnya dari sana, kita akan menyemprot dari sini. Dan penyemprotannya itu disapu. Disapu itu diratakan.
dari sumber api yang terkecil dan terbesar. Tujuannya untuk memastikan memotong dari oksigen itu sendiri. Kita coba. Nah, tadi dari security untuk pendinginan. Nanti berikutnya penggunaan APAR bisa dari office. Tadi pemadam memang kita proyeksikan di security. Kenapa? Karena 24 jam security ada di sini. Dan 24 jam ada ready, artinya security harus mampu menjadi petugas pemadam kebakaran. Harus mampu juga sebagai tim evakuasi. Harus juga menjadi P3K. Makanya nanti security mendapat pelatihan sendiri, pengetahuan sendiri. Nanti kita agendakan untuk berikutnya. Bantu saya untuk menghidupkan kembali. Karena ini berbentuk powder, minta izin mungkin yang agak jauh saja supaya ininya seru nih. khususnya Hendra harus mampu ini memberikan edukasi seperti ini di site-site. Nanti kunjungan kerja di warehouse Tambun, kita minta izin Pak Dwi. Tadi saya sudah telekonferensi dengan Pontianak sama Semarang, berharap sudah membuat struktur organisasi emergency response. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita arahkan sapu, habis. Salah satunya seperti itu. Paham ya? Oke, kita hidupkan kembali. Nanti bisa visit Hendra di warehouse. Kalau misalkan aparnya sudah menjadi expired, kita akan mengaktifkan daripada itu terpun itu uang tetap bayar, kemudian kita gunakan sebagai sarana latihan. Kedepannya ini kan untuk emergency response, bagaimana mengatasi kebakaran ini kita lakukan. Karena di unit ini salah satunya berbahaya, ada BBM, ada juga barang dari klien kita. Bagaimana kita supaya bisa mengamankan itu? Siapa yang mau coba? Di Hendra, Pak. Iya, iya. Tes dulu, ke atas dulu. Udah. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kalau medianya besar, itu kami bawa 2 karung gondi sebetulnya. Jadi kalau misalnya ini 2 itu 2 pendinginannya. Ini pun kalau pakai ini seru, jadi cara menyisir apinya itu bagaimana kelihatan. Kalau ini kan hanya satu titik, tapi semata-mata untuk keamanan dan karena di sini area kita
kita yang harus kita jaga. Motor. Silakan siapa yang mencoba? Ini Pak Dedi. Pak Dedi mana Pak Dedi ya? Gak pernah megang apa ini Pak soalnya. Spesial case karena selama hidupnya belum pernah katanya. Ayo. Sampai habis ini ya. Jangan sampai terbebani dan Mana tadi coba? dari awal. Yang saya ajarin tadi gimana? Ya. Kira dulu. Ah, ya. Mantap. Bus. Oke, kita ini kan yang jadi ini kan satu titik. Misalkan titik amannya. Jadi kalau misal apinya itu banyak, misalkan ke sini. Jadi kita sapu itu dari yang terkecil. Misalkan ini deretannya api itu memanjang. Api itu memanjang. Kita sisir dari sini yang terkecil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apinya, disisir dari yang terkecil. Lagi ya, sampai habis. Bisa dari kaum ibu-ibu. Dari tim mekanik dulu. Tadi Mas Nana belum ya? Dari mekanik dong penggunaan. Ayo Om. Sama dari mekanik itu sebetulnya kami belum rewel. Kita izin bapak-bapak ya, karena kami melihat orang kami tidak dibekali sama. Ayo Bu. Itu yang megang gas terus. Dipadamkan. Semangat Pak Dagul. Udah ada dulu lah, udah ada dulu lah. Aku aja, boy. Kebanyakan dewa dong. Ampun. Masih habis saya habis. Jadi khususnya di mekanik ya, kami mengharapkan kalau ada pekerjaan lain paling tidak di sampingnya itu apar. Jadi setelah ada pemberitahuan ini, minta izin kalau misalkan ditegur jangan sakit hati. Jadi, kenapa selama ini belum ada peneguran? Karena belum ada sosialisasi. Tapi kalau ini di forum, di sini juga pimpinan kita ada meyakinkan bahwa utamakan keselamatan itu untuk kita sendiri. Setelah kita aman, selamat, baru perusahaan akan mengikuti. Semakin habitnya, semakin kulturnya, semakin budayanya bahwa keselamatan itu kita milik bersama, yakinlah perlahan-lahan di
desa akan maju. Kita juga desa merupakan rumah tangga kita sendiri, gitu. Kita rawat betul-betul. Ini masih banyak ya? Masih baik 9 kilo, Pak. Oh, masih banyak tekanannya. Jangan di situ, Bu. Di sini saja. Biar merasakan betul dari driver. Waduh, orangnya ketek orang bener jeng pamen. Ya. Udah benar. Jadi pengeluarannya. Betul, Pak. Kalau banyak. Siapa lagi ya? Gugum. Padam kenapa cek bisa. Ada perangkat dalam ruangan habis. Penutupan. Habis ya? Masih ingin coba? Itu bacana tuh belum. Biasanya masih Ibu. Ketua belum. Ini kan iya. Acara buat dapat kuatan ini korbannya. Konten. Ada di korbannya. Gue masih jadi korban. Bandar oke, bandar. Bandar oke. Jangan pegang yang di rumah. Lemes. Ayo, we lugi. Aja dia, Pak. Jaket kayak di pale ya. Di pale. Ayo siapa lagi? 3 kali lagi kayaknya. Ayo belajar. Sama ke atas dulu kan ya? Jangan Pak, sono dulu Pak. Oh nggak tadi maaf. Ada lagi Aceh. Wah masih nih. 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Karena waktu sudah. Ujungnya, Ceng. Ada lagi? Mas Tomir udah ya? Driver tuh, driver. Punya apa nanti nggak bisa nyemprot. Punya apa di mobil bingung ntar. Baik, ngerium saja dengan berakhirnya simulasi pengendalian api ini, kegiatan kita ditutup
poin yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan tanggap darurat ini supaya tidak jatuh korban. Hal yang utama adalah bagaimana supaya tidak ada korban. Salah satunya mengeset emergency response atau tanggap daruratan. Tadi sudah dibuka di via Zoom juga. Minta izin Pak Dwi, mohon dapatnya sarana dan prasarananya. Salah satunya assembly point, titik kumpul harus ada di setiap site. Terus jalur evakuasi juga harus ada, walaupun dengan penuh kesederhanaan bisa pakai tulisan, konten, tapi menandakan bahwa evakuasinya ada di situ. Terus titik kumpul, misalkan nanti kalau ada titik kumpul yang sudah ditempel, misalkan di situ apa di sana, itu steril dari apapun. Jadi misalkan tidak boleh kendaraan berparkir di situ. Itu sebetulnya kita memenuhi regulasi supaya tingkat keamanan dan keselamatan kita itu lebih ditingkatkan. Karena kalau ada apa-apa sebetulnya yang nangis itu Pak Bu, kita, bukan orang lain. Pada kecelakaan ngelas misalnya kan, Pak, ngelas gitu kan, yang terjadi kecelakaan pada saat kecelakaan itu kita yang nangis, bukan orang lain Pak. Makanya kita mari sama-sama meningkatkan mutu keselamatannya, bukan semata-mata bukan karena kita, tetapi karena kita sendiri. Nanti mengikuti tuh diftanya, kalau kita sudah awareness-nya, berharap makin ke depan makin bisa ada perubahan. Alhamdulillah kita disupport sama Pak Dwi. Beliau menginginkan langkah preventifnya, bukan karena kalau ada kejadian action tidak, tetapi bagaimana kita melakukan langkah preventifnya. Jauh lebih bagus pencegahan daripada mengobati. Kita kan sukanya ya nanti kumaha prakna we, kata orang Sunda mah, kumaha prakna we. Nah, setelah praknya, alhamdulillah pas ada angsuran BRI dan lain-lain. Ternyata berarti bagaimanapun kita akan mengusahakan itu untuk kebaikan kita. Itu saja, mungkin minta izin ada tambahan. Pak Dwi. Baik, dengan berakhirnya ini sama-sama kita menundukkan kepala kita seraya menenangkan hati kita. Sejujurnya doa itu adalah meyakini bahwa kita lemah, bahwa kita tidak daya dan upaya kecuali atas pertolongannya. Mari sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah ini silakan kembali ke satkernya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah minta tolong.